Hadramaut adalah sebuah lembah di negeri Yaman. Meskipun Yaman umumnya dikenal sebagai negeri dengan padang pasir yang kering, lembah ini justru memiliki tingkat kesuburan yang sangat tinggi. Lembah Al-Ahqaf di kawasan Hadramaut, Yaman ini menyimpan misteri yang membuat rasa penasaran banyak orang. Di kawasan ini terdapat lembah yang disebut dengan Barhut. Selain itu, terdapat sebuah sumur yang disebut sebagai tempat keberadaan arwah orang-orang kafir dan para calon penghuni neraka dari seluruh penduduk dunia. Ketika orang-orang kafir dicabut nyawanya, malaikat membawa arwahnya menuju langit. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk melemparkan arwah itu di sumur Barhut, dan di sanalah arwah-arwah ini ditempatkan hingga kiamat tiba. Informasi ini memang terdengar janggal karena urusan orang-orang yang telah meninggal dunia, termasuk perkara gaib dan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kisah ini terkesan seperti cerita mitos dan legenda. Tetapi di sisi lain, terdapat banyak orang memperbincangkan dan meyakininya. Bukan hanya orang-orang awam saja, bahkan para ulama pun turut memperbincangkan dan membahas terkait sumur Barhut ini. Dalam Asyar sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjelaskan, ruh kaum beriman ditempatkan ke Jabiah, dan ruh kaum kafir ditempatkan ke bukit Hadramaut yang disebut Barhut. Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, sebaik-baik bukit manusia adalah bukit di Makkah, dan seburuk-buruk bukit manusia adalah bukit Al-Ahqaf, yaitu bukit di Hadramaut yang disebut dengan Barhut, yang di dalamnya terdapat ruh kaum orang-orang kafir. Para ulama dahulu mensifati sumur ini kedalamannya tak terukur. Tidak ada yang sanggup menuruni sampai ke dasarnya. Mungkin yang dimaksud orang tak sanggup menuruni hingga ke dasarnya adalah tidak ada yang mampu menuruninya tanpa bantuan peralatan canggih. Tak ada yang bisa memastikan apakah yang disebut dengan Barhut oleh para sahabat itu Barhut yang di wilayah ini, atau ada yang lain dan tidak diketahui. Hadramaut terletak di pesisir Arab Selatan, mulai dari Aden, Yaman, sampai Tanjung Ras Al-Had, Oman. Dalam pengertian modern, wilayah ini merujuk pada provinsi terluas di Republik Yaman. Tatanan sosial politik telah lama terbentuk di sana. Menurut legenda setempat, pasca banjir besar Shem, putra Nabi Nuh alaihi salam mendirikan Sanaa, yang kini merupakan ibu kota Yaman. Sejak 1000 tahun hingga abad keempat sebelum Masehi, kerajaan Saba menguasai Hadramaut. Salah seorang pemimpinnya, Ratu Balkis, belakangan menjadi pengikut Nabi Sulaiman alaihi salam. Seperti dijelaskan John Middleton dalam World Monarchies and Dynasties, nama lengkap wilayah ini adalah Hadara al-Maut. Artinya, kematian telah hadir. Kematian yang dimaksud dapat dimaknai nirbiologis. Walaupun kering dan terik, lembah sungai Hadramaut sering menjadi tujuan para pengembara. Kontur geografis Hadramaut didominasi pantai berpasir dan tanah lapang, dengan batu-batu yang gersang. Di pesisirnya, terbentang bukit-bukit yang memunggungi pegunungan tandus. Al-Arsyah merupakan gunung tertinggi di antaranya. Di sekitar sungai-sungai kecil, tanahnya cukup subur. Padang rumput dan kaktus kecil mudah dijumpai. Secara keseluruhan, Hadramaut agak terisolasi dari sebagian besar semenanjung Arab. Gurun Rub al-Khali menghalangi aksesnya dari sebelah utara dengan seluruh Arab. Oleh karena itu, kontak masyarakat setempat lebih intens terjadi via pelabuhan-pelabuhan di sebelah selatan, utamanya di Bandar Asishir dan Mukalla. Tidak mengherankan bila mereka dikenal luas sebagai bangsa pelaut. Para pelayar Hadramaut ikut andil dalam perdagangan maritim di Samudra Hindia, setidaknya sejak abad ke-8.
Jalur yang dilaluinya menghubungkan antara Arab, Persia, India, Nusantara, dan Cina. Sumur ini memiliki lubang masuk yang cukup besar dengan diameter 30 meter atau sekitar 98 kaki. Selain itu, sumur Barhut memiliki lebar lubang puluhan meter dengan kedalaman diperkirakan mencapai 112 meter. Sumur neraka ini dibentuk oleh pelarutan batuan gamping, seperti yang ditemukan wilayah Dhofar, Oman, dan di wilayah Mahra dan Hadramaut, Yaman. Lapisan batuan di gua ini terkikis oleh air tanah yang mengandung garam dan asam. Hal ini kemudian membentuk cekungan dan gua yang dalam setelah beberapa juta tahun. Sumur Barhut dianggap sebagai sebuah tempat misterius yang dipenuhi mitos dan cerita rakyat. Dalam cerita yang beredar, disebutkan tempat itu merupakan penjara bagi para setan. Mitos itu merujuk pada bau busuk yang keluar dari sumur. Lokasi sumur Barhut ini cukup dekat dengan makam Nabi Hud alaihi salam. Karena tidak adanya informasi valid tentang sejarah awal mula sumur Barhut, banyak beragam cerita berkembang. Kata Barhut, menurut bahasa Hiniar kuno adalah sebuah dinasti yang pernah berkuasa di Yaman, yang bermakna sebagai kotanya bangsa jin. Nama tersebut diambil lantaran, dulunya pernah ada seorang raja dinasti Hiniar kuno yang menggali sumur ini. Tujuannya untuk menyembunyikan harta karunia dengan bantuan jin. Oleh penduduk setempat, dasar sumur neraka diyakini dipenuhi jin dan merupakan pintu gerbang ke alam baka. Banyak mitos beredar, sebagian besar menggambarkannya sebagai penjara jin yang menyebabkan kesialan. Di tahun 2021, tim penjelajah dari Omani Chavez Exploration Team atau OCT berhasil menjelajahi sumur Barhut dengan katrol. Sebelumnya sudah ada penjelajah gua amatir yang masuk ke sumur Barhut. Tetapi, belum ada dari mereka yang bisa sampai ke dasarnya. Sumur ini diperkirakan berusia jutaan tahun. Meski begitu, usia pastinya masih belum diketahui. Para peneliti mendarat di lantai gua yang tidak rata dan bergerigi karena tertutup stalagmit. Tim OCT disebut menemukan air yang muncul dari beberapa lubang di dinding gua yang berada sekitar kedalaman 65 meter di bawah permukaan. Tetesan air itu menciptakan air terjun mini yang membentuk stalagmit, speleothem, dan mutiara gua. Para penjelajah juga menemukan katak, ular, kumbang, burung, dan sejumlah hewan mati di dalam gua. Bangkai-bangkai yang membusuk itu yang mungkin menyebabkan bau busuk seperti yang dilaporkan penduduk lokal. Sumur yang ada di tengah gurun ini diselimuti dengan berbagai kisah misteri yang dipercaya oleh warga setempat. Direktur Jenderal Survei Geologi dan Otoritas Sumber Daya Mineral Mahra, Salah Babair mengatakan jika dirinya tidak tahu apa yang ada di bawah sumur Barhut. Hal itu dikarenakan tidak ada sinar matahari yang bisa menjangkau seluruh struktur sumur. Ini sangat dalam, kami belum pernah mencapai dasar sumur ini, karena hanya ada sedikit oksigen dan tidak ada ventilasi, ujarnya. Meski begitu, ada pula para peneliti Yaman yang pernah berusaha mengunjungi sumur tersebut. Tidak sampai ke dasar sumur, mereka menemukan hal-hal aneh hingga bau busuk yang menyengat. Kami telah mengunjungi daerah itu dan memasuki sumur, mencapai lebih dari 50 hingga 60 meter ke dalamnya. Kami melihat hal-hal aneh di dalam. Kami juga mencium sesuatu yang aneh. Ini situasi yang misterius, ujarnya seperti dikutip AFP.
Dalam beberapa riwayat, sumur ini dikaitkan dengan akhirat dan disebut sebagai salah satu pintu menuju neraka. Salah satu hadits menyebutkan bahwa sumur Barhut adalah sumur yang paling jelek airnya di bumi. Di dalamnya terdapat jiwa-jiwa orang kafir. Hadits riwayat Tirmidzi. Hadits ini menggambarkan betapa menyeramkan dan jahatnya sumur ini dalam pandangan Islam. Sumur Barhut juga disebutkan dalam beberapa literatur Islam klasik. Misalnya, dalam kitab Qisas Al-Anbiya, Kisah Para Nabi, sumur ini dikaitkan dengan kisah Nabi Hud alaihi salam dan kaumnya yang durhaka. Mereka dikatakan telah dihukum oleh Allah dengan ditenggelamkan ke dalam sumur ini. Dalam kitab Fadail Al-Amal, karya Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, sumur Barhut juga disebut sebagai tempat yang dihuni oleh roh-roh jahat dan sering dihindari oleh para ulama dan orang-orang saleh. Sumur ini memiliki kisah. Dalam kitab Irsyadul Ibad dijelaskan bahwa sumur Barhut dijadikan tempat berkumpulnya ruh orang kafir. Dalam kitab tersebut diterangkan adanya seorang kaya yang akan menunaikan ibadah haji. Saat kepergiannya ke Arafah, ia titipkan uang berjumlah 1.000 dinar kepada seseorang yang terkenal saleh dan amanah. Sepulang dari Mekah, orang yang dititipi uang rupanya telah meninggal dunia. Lelaki itu pun menemui ahli waris untuk menanyakan harta yang telah ia titipkan. Begitu terkejutnya dia ketika para ahli waris tidak mengetahui perihal harta tersebut. Atas saran dari para ulama, lelaki itu pergi ke sumur Zam-Zam. Katanya, jika ia memanggil nama orang yang dititipi uang dan orang tersebut menjawab panggilannya, artinya orang itu adalah orang baik-baik. Sesampainya di sana, lelaki itu pun langsung memanggil nama orang yang terkenal amanah tadi. Namun, ia tidak mendengar suara apapun. Hingga akhirnya ia memutuskan kembali menemui ulama. Pergilah kau ke sumur Barhut di Yaman. Disebut Barhut karena dikenal sebagai mulut neraka jahanam. Panggil orang itu saat tengah malam, kata ulama. Dan benar saja, ketika ia memanggil namanya di sumur Barhut, terdengar balasan dari orang tersebut. Ia menjelaskan alasan dirinya berada di sana. Si kaya pun bertanya dengan apa yang mengganggu pikirannya, "Mengapa Tuan ada di sini? Padahal selama ini kami mengenal Tuan sebagai orang saleh." Ia pun berkata, "Aku mempunyai seorang saudara perempuan yang fakir. Aku menjauhinya dan tidak menaruh belas kasihan kepadanya. Maka Allah menghukumku dan merendahkan kedudukanku seperti ini." Kisah tersebut adalah ganjaran akibat memutuskan tali silaturahim. Meskipun Anda rajin beribadah, maka jika memutuskan dan tidak peduli dengan saudara, maka akan termasuk orang-orang yang kafir. Sumur Barhut tetap menjadi salah satu misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini. Dalam perspektif Islam, sumur ini dianggap sebagai lokasi yang angker dan dipenuhi oleh roh-roh jahat. Berbagai kisah dan kepercayaan yang mengelilinginya telah menjadikan sumur ini salah satu tempat paling menakutkan di dunia, menarik perhatian banyak orang yang penasaran akan kebenarannya. Meskipun demikian, sangat penting untuk mendekati cerita-cerita seperti ini dengan sikap hati-hati dan tetap berpegang pada ajaran agama yang benar. Keimanan kepada Allah dan upaya untuk menghindari segala bentuk syirik adalah hal yang paling utama dalam menghadapi berbagai kepercayaan dan narasi mistis yang beredar di masyarakat. Dalam konteks ini, kita diingatkan untuk tidak terjebak dalam ketakutan yang tidak berdasar, melainkan untuk memperkuat iman dan pengetahuan kita. Sumur Barhut, dengan segala misteri dan kisah yang menyertainya, tetap menjadi bagian yang menarik dari warisan budaya dan spiritual Islam. Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam dan penelaahan lebih lanjut, agar kita dapat menggali makna di balik cerita-cerita tersebut, tanpa kehilangan arah dalam keyakinan kita. Dengan demikian,
kita dapat menghargai nilai-nilai budaya sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip agama yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah dan misteri ini dapat dijadikan pelajaran dan kebermanfaatan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.